Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Adik-adik kelas 10 SMA, kali ini kakak akan membahas prediksi dalam tanda kutip bocoran soal PTS semester ganjil tahun 2020-2021 untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 10 SMA pada materi fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponen. Ini kakak buat dengan maksud memberikan arahan kalian dalam mempersiapkan diri mengikuti PTS nanti, gitu ya. Nah, tonton dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip supaya kalian betul-betul paham. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya. Oke, kita mulai nomor 1. Diketahui fungsi eksponen fx sama dengan 8 dikurangi 4 kali 2 pangkat x. Koordinat titik potong terhadap sumbu x adalah, nah kalau kalian diminta mencari koordinat titik potong terhadap sumbu x, berarti kalian buat y-nya menjadi 0 gitu ya, y-nya diganti 0, atau y itu kan sama dengan fx, jadi fx-nya kita ganti dengan 0, sehingga dari persamaan fungsi ini fx-nya kita ganti 0, maka kita dapatkan seperti ini ya adik-adik ya. Nah, min 4 kali 2 pangkat x dipindah ke kiri jadi seperti ini ya kan. Kemudian 2 pangkat x sama dengan 8 dibagi 4, berarti kan 2. Betul ya? Nah, 2 kan sama saja 2 pangkat 1, berarti x-nya sama dengan 1, sehingga titik potong terhadap sumbu x itu 1,0, karena y-nya kan 0, sedangkan x-nya 1, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Clear ya? Oke, kita lanjutkan nomor 2. Grafik fungsi fx sama dengan 3 pangkat ax min 1 melalui titik 2,27. Maka nilai 5 pangkat a sama dengan, perhatikan, titik itu pasti bentuknya x, y. Sedangkan y itu bisa juga kita tuliskan sebagai fx ya. Nah, kalau diketahui fx-nya seperti ini, sedangkan dia melalui titik 2,27, berarti sama halnya dengan x-nya kita ganti dengan 2, fx-nya kita ganti dengan 27, gitu ya. Nah, dari situ nanti akan kita dapatkan nilai a-nya ya. Jadi kalau fx sama dengan 3 pangkat ax dikurangi 1, kita masukkan nih, fx-nya kita ganti 27, x-nya kita ganti 2, berarti kan jadi 2a min 1 ya. Ini bilangan pokok 3, berarti 27 ini kita buat bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya juga 3 ya, sama dengan 3 pangkat 3. Nah, kan gini. Nah, kalau sudah sama bilangan pokoknya, maka tinggal kita samakan pangkatnya kan. 2a dikurangi 1 berarti 2a sama dengan berapa kalau pindah ke sini? 4. Maka a-nya berapa? 2, kan gitu. Yang ditanyakan apa? 5 pangkat a. 5 pangkat a berarti sama saja 5 pangkat 2, 25. Selesai. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Jika x1 dan x2 adalah penyelesaian dari persamaan eksponen 1/25 kali 5 pangkat x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 1/125, maka x1 ditambah x2 sama dengan, oke, berarti begini. Kalau 1/25 ini kita pindahkan ke kanan, jadinya apa adik? Berarti 1/125 dibagi 1/25, iya kan? Maka jadinya gini, 5 pangkat x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 1/125 dibagi 1/25, atau kalau dibalik jadi dikali 25/1, iya kan? Nah, ini kalau kita coret berapa? 5, berarti kan jadi 5 pangkat x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 1/5, kan gitu ya. Nah, 1/5 kan sama saja 5 pangkat min 1. Nah, ini sudah sama nih, kita anggap bilang aja, berarti tinggal kita samakan pangkatnya. 2x dikurangi 4 sama dengan min 1, berarti kalau min 1 kita pindahkan jadinya gini, pindah sini jadi min 3 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan jadinya apa? Nah, ini kan min 3, sini plus 1 ya kan. Kalau dikalikan min 3, kalau tambahkan min 2, kalau masing-masing kita samakan dengan 0, maka kita dapatkan x-nya 3, atau ini berarti x-nya sama dengan
min 1. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini adalah X1-nya, ini adalah X2-nya, maka X1 ditambah X2 berapa? Nah, kan gitu. 3 ditambah min 1. Berarti berapa? 2. Selesai. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Jika A adalah penyelesaian persamaan eksponen seperti ini, maka hitunglah nilai 3 pangkat A. Nah, kalau seperti ini berarti kan arahnya kita buat bilangan pokoknya sama ya. 36 dengan 216 tapi seper. Berarti kita buat bilangan pokok 6. Oke, jadi 36 itu adalah 6 kuadrat dipangkatkan lagi X dikurangi 3 ya. Sama dengan 216 itu kan sama saja 6 pangkat 3, iya kan? Tapi dia seper, maka kalau kita buat sama jadinya min 3. Ini ya, kalau kita tarik ke atas jadinya min 3, 6 pangkat min 3. Dipangkatkan lagi 1 dikurangi X. Nah, ini pangkat dipangkatkan, berarti kan kita kalikan begini. Ya, kita kalikan satu-satu. Jadi 6 pangkat 2x min 6 dari mana? 2 kali min 3 min 6 gitu ya, sama dengan 6 pangkat berapa nih? Min 3 kali 1 min 3, min 3 kali min x berarti plus 3x. Ini sudah sama, kita anggap hilang, tinggal kita samakan pangkatnya saja gitu ya. Min 3 ditambah 3x. Nah sekarang kalau min 3 kita pindah ke kiri, 2x nya pindah ke kanan, berarti kan gini, 6 plus 3 sama dengan 3x min 2x. Berarti berapa? X sama dengan min 3. Iya kan? Jika A adalah penyelesaian persamaan, berarti kan ini adalah A-nya. Iya kan? Karena penyelesaiannya adalah min 3. Berarti min 3 adalah A-nya. Yang ditanyakan apa? 3 pangkat A. Berarti sama saja dengan 3 pangkat min 3. Berapa? 1 per 3 pangkat 3. Jadinya berapa? 1/27. Selesai. Jadi jawabannya adalah E. Itu ya. Nomor 5. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 27 pangkat X ditambah 2. Nah, sama dengan akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2X min 1 adalah, ini bilangan pokoknya 9, sini 27. Kalau kita buat sama jadinya berapa? 3. Gitu ya. Jadi 27 kita buat 3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi X ditambah 2. Kan gini. Sama dengan, kalau akar pangkat 3 berarti sama saja pangkat berapa adik-adik? Pecahan. Iya kan? 1/3. Ya. Jadi 9 itu kita buat 3 kuadrat. Dipangkatkan dengan 2X min 1. Masih ada akar. Berarti akar itu dibuat pangkat menjadi 1/3 ya. Kalau akar pangkat 3 berarti 1/3. Kalau hanya akar gitu aja berarti pangkat setengah. Oke. Nah kemudian itu kita kalikan ya. Jadi 3 pangkat 3x ditambah 6 sama dengan berapa nih? 2 kali 2x berarti 3 pangkat 4x. 2 kali min 1 berarti min 2 dikalikan 1/3 berarti ini per 3 ya. Ini sudah sama, kita hilangkan, tinggal kita samakan pangkatnya saja. Nah kan gini. Nah sekarang kalau kedua ruas kita kalikan 3 supaya ini hilang. Berarti kalikan 3 9x ditambah kalikan 3 18. Ini kalau dikalikan 3, 3-nya hilang ya. Tinggal seperti ini. Kan gitu. 4x kita pindah ke kiri berarti 9x dikurangi 4x sama dengan ini pindah ke kanan berarti apa? Min 2 min 18 berarti ini 5x sama dengan min 20. Maka x nya berapa? Min 4. Selesai. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Oke, lanjut nomor 6. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 3x min 2 dipangkatkan 2x plus 5 sama dengan 3x min 2 dipangkatkan x plus 7 adalah, oke, ini bentuknya seperti ini adik-adik. Masih ingat ya? Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Iya kan? Maka menyelesaikannya gimana? Kemungkinannya
fx samakan dengan gx yang pertama. Yang kedua apa? Hx samakan dengan 1 ya. Yang ketiga hx samakan dengan 0. Syaratnya fx sama gx harus positif, ya kan? Yang keempat adalah hx sama dengan min 1. Syaratnya apa? Sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Gitu ya, antara fx dan gx-nya. Nah, sekarang kita cari satu-satu coba. Yang pertama, berarti kita samakan pangkatnya. 2x ditambah 5 sama dengan x ditambah 7. Nah, ini kalau kita pindah 2x min x sama dengan 7 dikurangi 5. Berarti berapa? X sama dengan 2. Oke. Nomor 2, yang kedua, hx sama dengan 1. Hx itu apa? 3x min 2. 3x min 2 sama dengan 1. Berarti 3x sama dengan, pindah sini, 3. Maka x-nya berapa? 1. Gitu ya. Oh, ada 1 sama 2 semua. Kita cari yang ketiga. Hx sama dengan 0. Berarti 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 2. Atau x sama dengan 2 per 3. Syaratnya apa? F dan G harus positif. Artinya kalau x nya 2 per 3 ini kalau kita masukkan ke sini, ke fx, positif enggak? Fx nya kan 2x ditambah 5. Kalau x nya kita ganti 2 per 3, positif ya? Positif, iya kan? Kalau kita masukkan ke gx, gx nya tuh x ditambah 7, x nya kita ganti 2 per 3, positif enggak? Positif, berarti ini memenuhi. Gitu ya, ini memenuhi. Nah, kalau yang 1 sama 2 tadi kan enggak ada syaratnya, jadi otomatis ini memenuhi ya. Otomatis memenuhi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa? Hx sama dengan min 1, berarti 3x dikurangi 2 sama dengan min 1. Maka 3x sama dengan berapa? Plus 2, berarti 1. X sama dengan sepertiga. Syaratnya apa? Fx dan gx sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Berarti kita masukkan kalau f sepertiga itu nilainya ganjil apa genap? 2 kali sepertiga ditambah 5. Berarti berapa nih? 2 per 3 ditambah 5. 5 itu sama saja 15 per 3. Berarti 17 per 3 ya. 17 per 3. Kalau G sepertiga jadinya berapa? Sepertiga ditambah 7. 7 itu 21 per 3. Betul ya? Jadinya 22 per 3. Nah, ini kan beda. Kalau ini ganjil, sedangkan yang GX itu genap. Karena berbeda, maka ini bukan penyelesaian. Gitu ya, bukan penyelesaian. Jadi yang termasuk penyelesaian hanya 3, 1, 2, dan 2 per 3. Jadi yang benar adalah yang mana? Yang E. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor 7. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2X min 3 kali 2 pangkat X plus 1 ditambah 8 sama dengan 0, maka nilai X1 dikali X2 sama dengan Q. Perhatikan ini, 2 pangkat 2X berarti sama saja kalau kita tulis 2 pangkat X dikuadratkan. Sama ya, kan kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan, ya kan? Sama. Kemudian yang sebelah kanannya min 3 dikali 2 pangkat X ditambah 1, berarti sama saja dikalikan lagi dengan 2 pangkat 1, iya kan? Ditambah 8 sama dengan 0. Artinya apa? 2 pangkat X dikuadratkan, ini kan boleh kita kalikan. Jadinya apa? Min 6 kali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, supaya mudah, misalkan aja. Kalian misalkan P itu adalah 2 pangkat X, berarti bentuknya menjadi P kuadrat min 6P ditambah 8, ya kan? Kemudian kita faktorkan ini. Berarti ini P faktor dari 8, berarti min 2 min 4. Kalau dikalikan 8, kalau dijumlahkan min 6, ya kan?
Nah, sekarang masing-masing kita samakan dengan 0. P min 2 samakan dengan 0. Berarti kan P-nya sama dengan 2. Sedangkan yang ini P-nya sama dengan 4. P itu apa? Kembalikan lagi. P itu 2 pangkat X. 2 itu sama saja 2 pangkat 1. Berarti X-nya 1. Yang ini berarti 4 itu 2 pangkat 2. Berarti X-nya 2. Ibaratnya ini X1, ini X2. Maka X1 dikali dengan X2 jadinya berapa? 1 kali 2 sama dengan 2. Selesai. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Baik, kita lanjutkan nomor 8. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen. Nah, sekarang kita bahas pertidaksamaan ya, Adik ya. 6 pangkat X kuadrat min 5X min 4 kurang dari sama dengan 6 pangkat X ditambah 3 adalah, oke, kita perhatikan di sini bilangan pokoknya 6. Ya kan? Lebih dari 1. Maka tandanya tidak berubah. Artinya tetap ya. Tinggal kita samakan pangkatnya saja. X kuadrat min 5X min 4. Ini karena A-nya itu lebih dari 1 ya. Di sini kan 6. Berarti tandanya tidak berubah, tetap. Ya. Dengan apa? X plus 3. Nah, kan gini. Kita pindah ke kiri semua. X kuadrat min 5X. Ini X kalau pindah kan jadi min X ya. Berarti jadi min 6X. Min 4 ini 3. Pindah kan jadi min 3. Berarti min 7. Nah, kan gini. Jadi sama saja kita menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Gitu ya. Nah, ini jadi apa kalau difaktorkan? Min 7 plus 1. Iya kan? Kalau dikalikan min 7 dijumlahkan min 6. Nah, masing-masing kita samakan dengan 0. Berarti kita dapatkan X-nya 7 atau X-nya min 1. Kemudian kita buat garis bilangan seperti biasa di matematika wajib. Ya, 7. Kan gini. Nah, ada tanda sama dengannya berarti titiknya tebal. Oke. Terus tanda plus minusnya gimana? Perhatikan yang X kuadrat ini koefisiennya berapa? 1. Berarti kan positif. Maka tandanya plus, min, plus. Kalau negatif gimana, Kak? Berarti kebalikannya. Min, plus, min. Gitu ya. Kemudian daerah penyelesaian yang mana? Perhatikan tanda pertidaksamaannya apa ini? Kurang dari. Berarti daerahnya bertanda negatif. Gitu ya. Jadi penyelesaiannya yang bertanda negatif. Jadi tinggal kita tuliskan aja X-nya di tengah. Gini. Ini min 1, yang sini 7. Udah jawabannya ini. Jadi yang tepat yang mana? Yang tepat adalah A. Gitu ya. Nomor 9. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 1/4 pangkat 5X min 1 lebih dari sama dengan 1/8 pangkat X min 4 adalah, oke, ini kalau kalian buat A-nya menjadi lebih dari 1 bisa, atau kalau kalian buat A-nya antara 0 sampai dengan 1 juga boleh, gitu ya. Kalau kita sesuaikan aja, kita buat A-nya antara 0 sampai dengan 1 ya, misalkan gini. Berarti kan ini sama saja setengah dipangkatkan 2. 1/4 kan ya, dipangkatkan lagi dengan 5X min 1. Ini ya. Terus ini 1/8 berarti 1/2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan X min 4. Kan gitu. Berarti jadinya apa? Setengah pangkat berapa nih? Kalikan. Berarti 10X min 2 lebih dari sama dengan setengah pangkat berapa? Kalikan. Berarti apa? 3X min 12. Nah, ini sudah sama-sama setengah, jadi kita hilangkan. Karena bilangan pokoknya itu antara 0 sampai dengan 1, berarti tandanya jadi berubah nanti. Gitu ya. Jadi ini 10X min 2 menjadi sebaliknya. Nah, kan gini. Ya, berarti jadi apa? 3X pindah ke kiri, berarti 10X dikurangi 3X kurang dari sama dengan min 12. Ini pindah plus 2. Kan gitu. Jadi 7X kurang dari sama dengan min 10. Berarti X kurang dari sama dengan min 10/7. Selesai. Maka jawaban yang mana? Jawaban yang tepat adalah B. Terakhir, soal nomor 10. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 3 pangkat 2X ditambah 1
dikurangi 28 kali 3 pangkat X ditambah 9 kurang dari sama dengan 0 adalah gimana? Ingat 3 pangkat 2X berarti bisa kita pecah jadi apa? 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1 ya, dikurangi 28 kali 3 pangkat X ditambah 9 kurang dari sama dengan 0. Nah ini 3 pangkat 1 kan 3 ya, 3 dikali ini berarti apa? Sama saja 3 pangkat X dikuadratkan, iya kan? Jadi gini. Nah kemudian supaya lebih mudah kita melihatnya, kita misalkan saja. Misal P itu adalah 3 pangkat X, maka jadinya apa? 3P kuadrat min 28P ditambah 9 kurang dari sama dengan 0. Jadi seperti kita menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat seperti tadi ya. Jadi ini misalkan 3P, sini P, gimana nih? Min 9, min 1 ya. Ini kan kalau dikalikan min 1P, ini kalau dikalikan min 27, berarti min 27 dengan min 1, min 28. Benar ya? Oke, masing-masing kita samakan dengan 0 dulu. 3P sama dengan 1, berarti P-nya berapa? Sepertiga, iya kan? Kalau ini berarti P sama dengan 9. Padahal P itu apa? P itu adalah 3 pangkat X. Berarti kan 3 pangkat X sama dengan sepertiga. Itu sama aja 3 pangkat min 1. Berarti kalau kita ganti dalam X, X-nya itu min 1 ya. Yang ini 3 pangkat X sama dengan 9. 9 itu 3 kuadrat, berarti X-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah sekarang gini, karena ini pertidaksamaan kan tidak cukup hanya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Bentuknya kan harus interval ya. Jadi kita lihat dari ini, dari pertidaksamaan kuadrat yang dalam bentuk P dulu. Kita buat garis bilangan. Kan ketemunya 2 ya nilainya, sepertiga dan 9. P-nya ya, P-nya. Ada sama dengannya berarti titiknya tebal. Nah kan gini. Kemudian tandanya gimana? Lihat koefisien P kuadrat. Koefisiennya berapa? 3, positif, berarti plus, min, plus ya. Terus tandanya apa? Kurang dari berarti daerah bertanda negatif. Kan di sini. Gitu ya. Kalau kita buat dalam P berarti dia gini. Iya kan? Kalau dalam P seperti ini. Nah, ini kan jawabannya dalam bentuk X, berarti kita rubah aja bahwa kalau sepertiga itu min 1. Iya kan? Jadi P-nya kita ganti X. Kalau 9, kalau P-nya 9, X-nya itu 2. Nah, sudah. Berarti jawabannya adalah ini. Selesai. Itu ya. Jadi pilihan yang benar adalah yang C. Oke. Demikian adik-adik, semoga ini bisa kalian pahami. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.